Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu produk digital, teman-teman ya. Nah, jadi ada yang namanya produk digital ya, teman-teman ya. Jadi produk itu kalau kita bahas lebih lanjut itu ada bermacam-macam ya, teman-teman ya. Ada produk fisik, ada produk digital, dan ada produk jasa. Nah, bedanya apa, Mas? Nah, kalau produk fisik itu produk yang bisa kita lihat, teman-teman ya, yang bisa kita rasakan bentuknya dan lain sebagainya. Contoh buku ini, teman-teman ya. Buku ini adalah produk fisik. Kita bisa pegang, kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa taruh, dan lain sebagainya. Nah, itu produk fisik. Kalau produk jasa, ya seperti teman-teman jasa eh, jasa apa ya? Jasa desain, kemudian jasa pembuatan buku dan lain sebagainya ya, jasa. Jadi teman-teman menawarkan jasa. Nah, sekarang ada yang jauh lebih mudah lagi, teman-teman, yaitu berjualan produk digital. Nah, produk digital ini adalah produk yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya melalui media digital. Produk digital dan produk fisik itu sebenarnya hampir sama, teman-teman ya. Cuma kalau produk fisik kita bisa lihat bentuknya. Kalau produk digital kita tidak bisa pegang, tapi tetap kita bisa rasakan manfaatnya. Oke, biar teman-teman jauh lebih paham, teman-teman bisa lihat contohnya ini. Nah, ini contoh produk digital, teman-teman ya. Ada e-book, e-course, aplikasi, kursus online, game, template, software, layanan cloud, dan lain sebagainya. Semua produk ini kita nggak bisa pegang, teman-teman ya. Kita nggak bisa pegang. Tapi tetap kita bisa rasakan manfaatnya, kita bisa pelajari, dan lain sebagainya. Kalau buku ini adalah produk fisik, maka digitalisasinya dari produk ini adalah e-book, teman-teman ya. Nah, e-book ini. Jadi, e-book ini sama seperti buku. Cuma kalau buku fisik, kalau e-book digital. Ya, teman-teman ya. Kemudian ada e-course, ya, kumpulan video-video seperti halnya sekarang ini, teman-teman ya. Kemudian aplikasi ya. Aplikasi teman-teman nggak bisa pegang ya. Teman-teman bisa pakai aplikasinya kalau teman-teman buka melalui media digital. Nah, ini teman-teman ya, media digital. Jadi kita bisa rasakan manfaatnya melalui internet. Kursus online seperti ruang guru dan lain sebagainya. Game ya, game kita bisa rasakan manfaatnya melalui digital juga. Template, software, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah produk digital. Nah, teman-teman ya, jadi kita bisa berjualan produk digital ini, teman-teman ya. Kita bisa jualan, kita bisa memulai bisnis dengan jualan produk digital. Kenapa Mas kok produk digital, nggak produk fisik, nggak produk jasa, dan lain sebagainya? Ada beberapa alasan ya, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita lebih mudah berjualan produk digital. Yang pertama, pembuatannya sekali, teman-teman ya. Jadi kita cukup sekali saja membuatnya. Contoh teman-teman bikin e-book atau bikin e-course, teman-teman cukup bikin sekali, nanti bisa dijual berkali-kali. Nah, itu enaknya teman-teman ya. Jadi bisa dijual berkali-kali. Tidak perlu memikirkan stok ya teman-teman ya. Nah, ini yang ketiga, tidak stok produk. Jadi, kalau teman-teman jualan produk digital, mau di hari itu teman-teman laku 100, 200, 1000, 3000, tidak ada batasnya teman-teman ya. Dan enaknya itu semua teman-teman nggak perlu stok produk. Nah, ini teman-teman ya, kelebihan dari produk digital, teman-teman ya. Kemudian bedanya dengan produk fisik apa Mas? Kalau produk fisik kita harus stok barang, kita perlu tempat. Kemudian kalau stok kita cuma 10, kita berhasil menjual 10, otomatis kita harus berhenti pemasarannya. Karena stok kita habis, kita harus beli lagi ke supplier. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau produk digital tidak perlu sama sekali. Kemudian yang keempat, tanpa ekspedisi pengiriman teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan nanti pengirimannya lewat apa ya, JNT, JNI, tidak perlu teman-teman ya. Dan yang paling keren dari jualan produk digital teman-teman, kita nggak perlu memikirkan yang namanya COD teman-teman ya. Kita nggak perlu memikirkan COD. Teman-teman tahu sendirilah. Sekarang kalau produk fisik marak sekali yang namanya COD teman-teman ya. Beli bayar nanti. Nah, sebenarnya di situ membuat keuangan kita terhambat teman-teman. Belum lagi kalau kita gagal COD, udah kita bayar ongkir untuk pemberangkatan, kemudian gagal, kita harus bayar ongkir untuk pengembalian. Nah, kita udah double ruginya teman-teman ya. Kalau produk digital itu semua tidak ada.
Kemudian tanpa packing-packing ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan yang namanya packing produk lah, apalah itulah. Karena kalau kita produk digital cukup langsung dikirim. Tidak lebih dari 5 detik sampai teman-teman ya. Kemudian margin besar teman-teman ya. Nah ini enaknya produk digital karena pembuatannya sekali, dijualnya berkali-kali, marginnya besar, keuntungannya besar teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu keuntungannya dipangkas oleh HPP produk. Nah itu nggak perlu teman-teman. Kalau produk digital bikinnya sekali. Teman-teman katakanlah bikin sebuah aplikasi. Kan teman-teman bikinnya sekali ya, kemudian dijual 100.000 katakanlah. Ya udah ketika ada penjualan 100.000 maka profit teman-teman ya 100.000 itu. Teman-teman jualan ebook, katakanlah biaya buat ebooknya katakanlah sekian. Ketika nanti teman-teman jual katakanlah 100.000, ya sudah teman-teman akan dapat profit 100.000 itu tanpa dikurangi biaya awal produk, biaya pengiriman dan lain sebagainya. Nggak perlu teman-teman. Dan enaknya itu bisa dijual berkali-kali tanpa batas. Ya ini teman-teman ya yang disebut dengan bisnis online yang sebenarnya. Sebuah bisnis yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu dan bahkan tidak terhalang oleh stok barang. Nah itu yang namanya bisnis online sesungguhnya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya cash flow cepat teman-teman ya. Karena tidak ada COD, tidak ada beli sekarang bayar nanti, cash flow-nya cepat. Orang beli, uang langsung transfer, kita langsung transfer produk. Jadi perputaran uangnya itu cepat banget teman-teman ya. Kalau COD kan kita harus nunggu produk kita sampai baru cair ya. Bahkan cairnya pun butuh waktu beberapa hari lagi. Produk kita dari sini ke sana, ke rumah customer, itu pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit pula teman-teman. Nah, itu kenapa alasan sekarang orang lebih memilih jualan produk digital teman-teman ya dibandingkan produk fisik atau produk jasa. Kalau produk jasa kan ada orang beli, kita harus deliver jasa mereka kan teman-teman ya. Mereka katakanlah mau desain, nah berarti kita harus mendesain setelah itu. Tapi kalau produk digital nggak perlu teman-teman ya. Ya udah jual selesai teman-teman ya. Itu enaknya produk digital dibandingkan dengan produk yang lainnya. Kebayang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jago jualan produk digital gimana rasanya? Teman-teman nggak perlu packing, nggak perlu ada admin, nggak perlu ini itu. Jualan langsung laku, dapat uang, bahkan nggak perlu mikir produksi. Kebayang ya teman-teman ya? Enaknya jualan produk digital teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Itu dulu penjelasan Mas Yoga terkait kelebihan dari produk digital. Untuk selanjutnya kita akan bahas sistem affiliate produk digital. Produk digitalnya udah enak ya secara mekanismenya teman-teman ya gampang, ditambah kemudian dengan sistem affiliate. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya.